wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari rahimakumullah, perkenalkan nama saya Sayyidah Nafisah dari Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan ceramah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya ilahi yang telah mengajarkan kita arti kesempurnaan akhlak. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita bertanya dalam-dalam mengapa begitu sulit untuk mengakui kesalahan? Mengapa seringkali kita merasa paling benar? Mengapa kritikan terasa begitu pedih meskipun itu untuk kebaikan kita sendiri? Jawabannya terletak pada satu kata yang sederhana namun dahsyat kuasanya. Apa itu? Dia adalah ego. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami sebuah tema yang sangat fundamental dalam perjalanan hidup kita, yaitu the ego is the enemy of growth. Sang ego adalah musuh dari segala pertumbuhan. Kita akan menjelajahinya dari dua kacamata yang berbeda namun saling melengkapi. Psikologi barat yang analitis dan psikologi Islam yang transendental. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya ego itu? Dalam psikologi barat, khususnya dalam teori Sigmund Freud, ego adalah bagian dari kepribadian yang bertugas sebagai mediator. Ia menengahi antara tuntutan primitif dari nafsu dasar dan tuntutan moralistik dari superego atau hati nurani. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Ia diperlukan untuk berfungsi normal, namun dalam konteks pembicaraan kita hari ini, ego yang dimaksud adalah ego yang telah membesar, yang hipertrofi, yang sakit. Ini adalah apa yang dalam psikologi populer disebut sebagai false self atau diri palsu, sebuah topeng citra yang kita bangun untuk melindungi diri kita dari rasa tidak aman dan ketidakcukupan. Ini adalah akar dari narsisme, di mana seseorang terobsesi pada diri sendiri, haus akan pujian, namun rapuh di dalam. Sekarang, mari kita tilik dari perspektif psikologi Islam. Konsep ego ini memiliki padanan yang sangat dalam dan kompleks. Istilah utamanya adalah an-nafs, sang jiwa. Al-Quran menggambarkan 3 stadia nafs. Yang pertama, nafsul amarah pada Quran Surah Yusuf ayat 53, jiwa yang selalu memerintahkan pada kejahatan. Inilah ego dalam wujudnya yang paling liar, yang menjadi budak hawa nafsu. Yang kedua, nafsu lawamah pada Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2, jiwa yang menyesal, yang mencela diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Ini adalah suara hati nurani yang masih berfungsi. Yang ketiga, nafsu mutmainah, Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28, jiwa yang tenang dan tenteram yang telah kembali kepada Tuhannya. Ego yang menjadi musuh kita adalah nafsu amarah, yang dikombinasikan dengan penyakit hati seperti ujub, bangga dan kagum pada sendiri, kibar, kesombongan, riya, pamer amal, dan hubul jamaah, yaitu cinta pujian. Jadi, baik Barat maupun Islam sepakat bahwa musuh kita bukanlah diri kita yang sejati, melainkan diri kita yang palsu, yang dibesarkan oleh ilusi dan rasa tidak aman. Jamaah rahimakumullah, lalu apa dampak ego pada hubungan sosial? Ego bukan hanya merusak hubungan kita dengan diri sendiri dan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia. Dari kacamata barat, ego yang narsistik menciptakan hubungan yang transaksional dan tidak sehat. Orang dengan ego besar melihat orang lain sebagai alat untuk memuaskan kebutuhannya untuk pengakuan. Mereka sulit mendengarkan, sulit berempati, dan sangat defensif. Hubungan menjadi medan pertempuran untuk membuktikan siapa yang paling benar, alih-alih ruang untuk saling mengasihi dan tumbuh bersama. Dalam Islam, ego yang dipenuhi oleh kibar dan hubud dunia atau cinta dunia akan memutuskan silaturahmi. Ia merasa gengsinya lebih penting daripada menjaga hubungan. Ia memandang rendah orang lain sehingga tidak mau memulai salam, tidak mau mengunjungi, atau bahkan memutus hubungan keluarga hanya karena masalah sepele. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya rendah hati. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk saling merendahkan diri hingga tidak ada seorang pun yang bersikap sombong terhadap yang lain." Hadis riwayat Muslim. Ego membangun tembok sementara pertumbuhan membutuhkan jembatan. Sekarang,
Mari kita menyelami samudra hikmah dari psikologi Islam. Solusinya terangkum dalam satu disiplin ilmu yang agung, yaitu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Pertama, muhasabah atau introspeksi sebelum dihisab. Umar bin Khattab berkata, "Hisablah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Setiap hari sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apa niatku hari ini untuk Allah atau untuk manusia? Di mana letak kesombonganku hari ini? Apakah aku telah menolak kebenaran karena gengsi?" Muhasabah adalah cahaya yang menerangi kegelapan ego. Kedua, mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan nafsu. Ego tidak akan mati dengan sendirinya, ia harus diperangi. Ini membutuhkan kesungguhan atau mujahadah. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami." Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Jiwa terbesar adalah memerangi hawa nafsu termasuk ego. Ini adalah perjuangan seumur hidup. Ketiga, zikrullah, mengingat Allah. Ego membuat kita lupa diri, lupa bahwa kita hanyalah hamba yang lemah dan fakir di hadapannya. Zikrullah adalah penangkalnya. Dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita menegaskan bahwa tidak ada yang patut disembah dan dibanggakan kecuali Ia. Dengan membaca Subhanallah, Maha Suci Allah, kita menyadari kebesarannya dan kehinaan kita. Hati yang penuh zikir dan maka tidak akan ada ruang bagi kesombongan. Keempat, bergaul dengan orang saleh. Carilah komunitas yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Akhir kata, kedua perspektif ini, Barat dan Islam, bertemu pada satu titik yang sama. Pertemuan sejati dimulai ketika kita berani merendahkan diri, mengakui ketidaktahuan dan membunuh ego yang membelenggu. Psikologi Barat memberi kita alat-alat praktis untuk melatih pikiran, sementara psikologi Islam memberi kita kerangka makna dan kekuatan spiritual untuk menyucikan hati. Marilah kita akhiri dengan sebuah tekad untuk menjadikan kerendahan hati sebagai mahkota dan pertemuan sebagai tujuan hidup. Mari kita kikis sedikit demi sedikit ego yang berbatu di dalam hati agar benih-benih ilmu, iman, dan amal saleh dapat tumbuh subur menuju ridho ilahi. Maka, apakah kita akan memilih untuk membela sang ego atau memilih untuk bertumbuh? Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.